Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ramadan dengan NPM 2413025012 dari kelas PTI 24B. Oke, dari video ini saya akan menjelaskan tentang IPOS, Input Process Output Storage. Oke, yang pertama itu mungkin IPOS ya. IPOS itu tuh menjelaskan alur kerja komputer, tetapi juga mencakup komponen perangkat yang membangun setiap tahap pemahaman terhadap komponen ini penting agar dapat mengaitkan konsep teoritis dengan implementasi nyata di perangkat komputer. Oke, mungkin ke yang pertama ya, komponen input. Jadi komponen input itu tuh adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Contoh umumnya itu ada perangkat keyboard, mouse, scanner, kamera, mikrofon, dan sensor. Oke. Kemudian yang kedua ada proses. Proses itu merupakan bagian inti dari sistem komputer yang dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU sendiri itu terdiri atas unit kontrol atau control unit, unit aritmatika dan logika atau ALU, serta register. Nah, mungkin lanjut ke bagian output. Nah, output sendiri itu berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pemrosesan kepada pengguna. Perangkat output dapat berupa monitor, printer, speaker, hingga perangkat jaringan. Oke. Nah, lanjut yang terakhir yaitu storage. Nah, komponen storage atau penyimpanan terdiri dari penyimpanan primer, yaitu RAM dan ROM, dan penyimpanan sekunder, yaitu HDD, SSD, dan flash disk. Nah, mungkin penyimpanan primer itu bersifat sementara dan digunakan saat proses berlangsung, sedangkan penyimpanan sekunder itu berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Oke, mungkin langsung ke ini ya, bagannya ya, proses. Jadi input, proses, output, dan storage. Nah, saya memilih satu perangkat dari contoh perangkat yang saya sebutkan tadi. Itu saya runtutkan dari input ke proses, output, lalu storage. Nah, saya tuh memilih untuk perangkat inputnya yaitu keyboard. Nah, saya memilih keyboard itu nanti akan melalui 3 tahap lagi proses. Nah, keyboard sendiri nanti tuh perangkat input utama yang paling umum digunakan untuk memasukkan data berupa teks, angka, maupun perintah ke dalam komputer. Nah, setiap penekanan tombol menghasilkan sinyal digital yang diteruskan ke CPU ke bagian proses. Nah, itu melalui sistem input-output controller untuk diproses lebih lanjut. Oke, lanjut ya ke CPU. Nah, proses tadi kan CPU. Nah, CPU itu adalah otak komputer yang mengeksekusi instruksi dari input. Nah, jadi kan yang kita ketikkan di keyboard itu tuh masuk ke CPU, diproses di CPU. Nah, CPU sendiri itu terdiri dari control unit, arithmetic logic unit, dan register. Nah, yang tadi yang saya jelaskan. Data yang masuk dari keyboard akan diproses sesuai instruksi program yang sedang dijalankan. Lanjut ke output. Nah, pada perangkat output saya itu memilih perangkat monitor karena dari yang kita ketikkan lalu diproses di CPU, kemudian keluar di monitor atau layar laptop atau komputer. Itu sebuah angka atau huruf. Nah, monitor adalah perangkat output utama yang menampilkan hasil pemrosesan dalam bentuk visual. Nah, setelah CPU mengeksekusi data input, hasil pengolahan dikirim ke GPU. Itu jika ada. Lalu ditampilkan pada layar monitor dalam format yang dapat dipahami pengguna. Itu.
Kemudian lanjut ke storage. Nah, pada storage saya mengambil SSD karena SSD lebih cepat dari HDD. Nah, SSD sendiri artinya Solid State Drive. Itu merupakan perangkat penyimpanan sekunder modern yang digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan secara permanen. Dibandingkan HDD, SSD memiliki kecepatan baca tulis yang lebih tinggi sehingga mampu mendukung kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Jadi pada tahap ini tuh dari keyboard kita ketikkan, kita kan brainware-nya gitu ya, brainware untuk mengoperasikan perangkat-perangkat ini gitu. Nah, jadi itu kita ketikkan keyboard, lalu diproses oleh CPU, kemudian ditampilkan di layar, lalu kita save gitu. Jadi misalnya kita pakai Word, kita ketikkan di keyboard, keluar teks gitu. Kita save, keluar di layar monitor, kita save, lalu masuk ke storage. Oke, begitu. Lalu jika di layar juga itu masih RAM, yang nyimpen itu RAM jika di layar. Ketika sudah kita save, itu baru masuk ke penyimpanan permanennya, storage. Mungkin begitu aja ya penjelasan singkatnya. Mungkin ya bisa sedikit ya dipahami oleh teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sama-sama belajar. Dan terima kasih semuanya. Oke, selamat sore. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.